Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin hari semoga makin bahagia, amin. Makin hari makin manis pula senyumannya. Hadirin, berbicara tentang pentingnya gaya hidup halal, hal ini tidak hanya dilihat dari dimensi religius, melainkan telah berevolusi menjadi kekuatan ekonomi syariah global, dan Indonesia berhasil bertahan di peringkat ketiga dalam State of the Global Islamic Economy. Hadirin rahimakumullah, dengan adanya nilai kebaikan, kesehatan, kebersihan, bahkan kemaslahatan dalam gaya hidup halal ini bersifat inklusif, maka dapat dinikmati oleh seluruh manusia, tidak hanya terbatas pada muslim saja, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam tafsir Al-Misbah memberikan penafsiran reflektif bahwa seruan pada ayat itu ditujukan untuk seluruh manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah yang bersifat universal. Sedangkan makna halalan thayyiban tidak hanya dinilai dari sisi kehalalan hukumnya, namun juga dinilai dari aspek kelayakan etis dan kemaslahatan sosial. Jika dilihat dari tafsir Ibnu Katsir, halalan thayyiban ini bermakna halal lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal. Hadirin rahimakumullah, halal lifestyle tidak hanya berbicara tentang apa yang dikonsumsi, tetapi juga berbicara bagaimana sesuatu itu diproduksi dan digunakan. Maka dari itu kita bisa cek kehalalan suatu produk terlebih dahulu, bisa di aplikasi si halal MUI ataupun melalui situs halal.go.id. Hadirin, gaya hidup halal bukannya tentang memilih makanan yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi ini tentang menjalani hidup yang seimbang dalam segala aspek kehidupan, mulai dari makanan dan minuman yang halal, memakai obat-obatan, skincare yang terbebas dari bahan yang haram, fashion boleh trendy namun tetap syar'i, menggunakan layanan keuangan syariah, juga berwisata yang berkonsep muslim friendly. Hadirin, namun tatkala kenikmatan dunia membuai pandangan, manusia terjebak dalam kesenangan hanya demi kepuasan, sehingga berani judi, mencuri, korupsi, bahkan mengkonsumsi narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2083, Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Sungguh pasti akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi memedulikan apa yang didapatkannya dari sumber yang halal ataupun yang haram. Maka dengan demikian hadirin, jangan sampai terlintas dalam hati kita untuk mencari rezeki dengan cara yang curang. Karena dengan cara yang halal pun Allah telah memberikan kita rizki, memberikan kita kecukupan, bahkan keberkahan. Inilah mengapa kita harus memilih yang halal, karena ada keutamaan yang spesial.
Yang pertama, menjadi lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan, sekaligus menjadi inovasi hidup yang menghadirkan keberkahan. Sebagaimana Imam Sahal At-Tustari, sufi terkemuka, mengatakan, barang siapa yang makanannya halal, anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan, melakukan kebaikan. Yang kedua, menjadi pendorong terkabulnya doa-doa kita. Sebagaimana dalam hadis yang juga terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta agar doa-doanya dapat terkabul, apa jawab Rasulullah? Atib mat'amaka takun mustajabat da'wati. Perbaikilah makananmu, niscaya doamu dikabulkan. Hadirin rahimakumullah, beli semangka, yang datang malah singkong. Jadi kesimpulannya apa dong? Halal lifestyle berfungsi sebagai filter etis untuk memastikan setiap apa yang dikonsumsi, diproduksi, dan digunakan benar-benar memberikan manfaat dan bebas dari mudarat. Gaya hidup halal bukan sekedar tren, bukan sekedar label semata, melainkan inilah wujud dari tanggung jawab kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.